Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca syarahan daripada hadis-hadis qudsi yang disusun oleh Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi, dan kita sudah membahas 4 hadis sebelumnya, yaitu hadis qudsi. Kali ini kita masuk kepada hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini tentang berkunjung kepada Allah yang lagi sakit, ya, tapi jangan dipahami secara teks, maka perlu ada penjelasan di sini. Perlu kita garis bawahi pertama bahwa mustahil bagi Allah memiliki sifat-sifat kekurangan. Allah ini adalah zat yang maha sempurna, maka sifat-sifat manusia tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa sakit, maka Allah mustahil sakit. Manusia bisa lapar, Allah tidak mungkin merasa lapar, karena sifat-sifat kekurangan tidak boleh ataupun mustahil ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada ayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu hadis qudsi ataupun tidak hadis qudsi, yang berbicara tentang sifat yang melekat pada diri manusia, maka tidak boleh dimaknai itu secara harfiah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjaga kemurnian dan kesucian dan keagungan Allah, maka ulama-ulama melakukan takwil pada ayat-ayat sifat, ya. Ketika Allah katakan dirinya sakit, maka haram bagi kita menerjemahkan Allah itu memang sakit. Tapi di situ bisa jadi adalah perlu ditakwilkan dengan makna yang lain. Bisa jadi di sana adalah kalimat pinjaman atau yang lain-lain. Intinya yang haram adalah menerjemahkannya secara teks, sehingga kita memahami ada sifat kekurangan dalam diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memiliki sifat kekurangan di dalam dirinya. Baik, kita baca hadis. Sebenarnya hadis ini adalah hadis yang panjang, lalu disingkat oleh Imam Syekh Sya'rawi, mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibna Adam, wahai manusia, maridtu, aku sakit. Nah, itu tadi saya katakan. Berarti apakah kita pahami Allah sakit? Berdosalah kita memahami Allah lagi sakit, karena sakit adalah sifat kekurangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara kita memahaminya? Ini adalah kalimat pinjaman, menunjukkan sesuatu itu betul-betul bersangatan. Nah, dalam bahasa ilmu balaghahnya syibhun tasbih baligh, perumpamaan terhadap sesuatu yang menggunakan kalimat bersangatan. Kata Allah, aku sakit, tapi maksudnya bukan sifat Allah sakit, bukan diri Allah sakit. Ini kalimat pinjaman. Falam ta'udni, dan kalian tidak berkunjung kepadaku. Nah, jangan, selagi saya ulangi, jangan pahami kita ke rumah Allah karena Allah lagi sakit, lalu Allah marah kita tak datang berkunjung. Qala, lalu Allah mengatakan, ya Rabb. Lalu ada yang mengatakan, orang-orang berkata, ya Rabb, wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana mungkin kami berkunjung kepadamu ya Allah, sedangkan engkau adalah Tuhan. Ya, dengan bahasa lain, perkataan Allah adalah kalimat pinjaman, ditanya dengan kalimat betulan, dengan bahasa yang betul, bukan pinjaman, tentu nak nyambung. Nah, Allah berkata begini, aku sakit, kenapa takkan kunjungi? Maksud Allah bukan diri Allah sakit, tapi ada makna lain. Nah, lalu kita tanya, bagaimana cara mengunjungimu ya Allah, sedangkan engkau adalah Tuhan? Jadi pertanyaan pinjaman lalu dijawab dengan makna secara harfiah, tentu nak nyambung. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana mungkin kita mengunjunginya? Allah tak butuh kepada tempat, sedangkan kita hanya berkunjung jika ada tempatnya. Sedangkan Allah tak butuh kepada tempat. Nah, ditambah lagi Allah mustahil sakit, karena sakit adalah sifat kekurangan. Qala, kata Allah, amma alimta. Ini yang dimaksud.
seandainya kamu tahu, apakah kamu tahu anna abdi fulanan maradun falam ta'udhu, ada hambaku yang sakit tapi kamu tak mengunjunginya. Disinilah kalimat pinjaman itu. Artinya Allah marah di situ, marah kepada orang yang enggan berkunjung kepada orang yang lagi sakit. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya lagi sakit, tapi yang Allah maksud adalah hambanya lagi sakit. Itu maksudnya. Nah, jadi sebenarnya yang Allah inginkan dari hadis kursi yang satu ini adalah ada sunnah yang muakkad, yang sangat besar timbangan pahalanya, dan tercelahlah orang yang meninggalkannya, yaitu berkunjung kepada orang yang lagi sakit. Ini sunnahnya besar ya. Dan itu adalah hal yang mesti kita rutinkan, apalagi kita kenal, apalagi selama dia tak terganggu, selama dia merasa nyaman dengan kunjungan kita, maka saat itu sangat dianjurkan bagi kita untuk berkunjung. Dengan fungsi pertama, tujuannya adalah menghibur hati orang yang lagi sakit dengan kunjungan kita. Yang kedua, tujuannya agar kita mensyukuri rasa nikmat kesehatan ini. Karena di saat kita tidak sakit, maka saat itu kadang kita lupa bahwa sehat ini adalah nikmat. Maka cara mensyukurinya, langkah pertamanya adalah kita sadari bahwa kita sehat dan ada orang tidak mendapatkan kesehatan itu. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas. Ada dua nikmat yang orang kadang selalu lalai dengan dua nikmat itu. Padahal nikmat itu nikmat besar, tapi orang lupa dengan dua nikmat itu. Apa itu? As-siha wal faragh. Kata Rasulullah, sehat satu, punya kesempatan satu, waktu luang satu. Sehat punya waktu luang, makanya ke masjid beribadah. Sehat tak punya waktu luang, tak juga sampai ke masjid. Punya waktu luang tapi tak punya kesehatan, tak bisa ke masjid. Dua paket, sehat punya waktu luang. Maka cara menyadari nikmatnya sehat itu adalah berkunjung kepada orang sakit. Maka Abu Bakar Siddiq setiap kali Rasulullah mengabsen, siapa hari ini yang mengantarkan jenazah ke kuburan, pasti Abu Bakar Siddiq angkat tangan, saya mengunjungi jenazah hari ini, saya mengantarkan jenazah ke kuburan hari ini. Dan salah satu pertanyaan Rasulullah, siapa yang mengunjungi orang sakit hari ini? Abu Bakar Siddiq itu tidak pernah dia absen tunjuk tangan. Kalau yang lain ada yang tunjuk, ada yang tidak, ada yang tunjuk, ada yang tidak. Cuma satu sahabat itu yang tak pernah tak tunjuk tangan. Itulah Abu Bakar Siddiq. Nah, maka dua fungsi ini besar. Satu, kita menghibur hati orang yang lagi sakit dengan hadirnya kita. Kadang terbaring, tapi begitu kita datang, dia bisa duduk, bisa bicara, bisa ngomong, bernostalgia dengan kita, bercanda, hilang rasa sakitnya. Dan yang kedua, kita mesti sadari bahwa nikmat ketika sehat ini luar biasa, mestinya kita syukuri dengan beribadah kepada Allah. Banyak orang sudah stroke baru mau ke masjid, tidak ada gunanya lagi. Banyak orang yang mungkin sudah tua lalu kemudian ingin tahajud malam dan tidak kuat bangun malam lagi. Maka selama orang itu sehat, dia tak boleh menyia-nyiakan waktu sehatnya. Bagaimana caranya? Dia mesti bersyukur dengan rajin berkunjung kepada orang sakit. Jadi yang Allah murkai itu adalah orang yang tak mau berkunjung kepada orang sakit tadi. Bukan diri Allah, Allah tak akan pernah sakit. Secara fisik Allah itu tak bisa kita serupai. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka kalau kita katakan Allah sakit, maka apa bedanya Allah dengan kita? Maka itu mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Amma alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu. Ketahuilah bahwa jika kamu mengunjunginya, aku ada bersamanya. Maksudnya adalah ketika kita berkunjung kepada orang sakit, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan mencucuri kita. Nah, maka ini hadis-hadis ataupun jenis daripada hadis yang harus ditakwil, tak boleh dimakan mentah-mentah. Jadi ketika Allah katakan aku bersamanya, maksudnya ada rahmat Allah di sana, ada kasih sayang Allah sana yang akan menyirami kita di saat kita mengunjungi orang sakit. Nah, jadi hadis ini banyak pelajaran dari sisi akidah, dan juga ada pelajaran dari sisi sosial dan kemasyarakatan, dan ada juga pelajaran-pelajaran yang lain yang mesti kita pahami. Dari sisi akidah, inilah dalil
yang paling jitu bahwa kita memang harus mentakwil ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh tasbih menyerupai Allah dengan makhluk. Maka jika ada ayat-ayat yang bercerita tentang sifat Allah, maka kita mau tak mau itu harus mentakwilnya, ya. Karena Allah mustahil memiliki sifat kekurangan. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر.